Anak ini kesurupan saat balik dari kamar mandi, guys. Saat keluarga sedang berusaha untuk menenangkan si anak ini malah mengamuk dan menusuk mata kakeknya dengan garpu. Langsung dibawa ke rumah sakit dong si kakek untuk menolong. Singkat cerita, sudah pagi nih. Di depan rumah ternyata sudah ramai dengan para tetangga. Ternyata si orang tua nih anak sudah memanggil dukun untuk menyembuhkan anak. Setelah melakukan beberapa ritual, akhirnya keluar asap hitam dari mata si anak. Dan sembuh setelah sadarlah itu anak. Tiba-tiba si dukun bertingkah aneh dan menggila. Dengan kayu dia menusuk matanya sendiri sampai meninggal. Nah, mendengar kejadian tersebut, akhirnya si kakek bercerita bahwa dulu dia pernah menyakiti seorang cewek dan secara tidak sengaja membuat si cewek tersebut meninggal. Nah, si dukun tadi itu adalah dukun yang membantu si kakek dulu supaya tidak dihantui oleh arwah penasaran si cewek. Setelah menceritakan kisah tersebut, akhirnya si kakek menutup mata dan meninggal dunia, guys. Saat hujan deras, terlihat seorang pemuda sedang mengendarai kendaraannya dengan hati-hati. Dengan cuaca yang tidak bersahabat, membuat dia harus berkendara dengan pelan. Apalagi dia saat ini sedang lewat jalan yang pinggirnya jurang dan hutan, guys. Dan dalam hujan tersebut, terlihat seorang wanita sedang berjalan menggendong anaknya dengan membawa payung hitam. Karena kasihan, dia menawarkan tumpangan. Akhirnya, wanita tersebut bilang, kalau tujuannya adalah ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anaknya yang lagi demam. Tanpa banyak bertanya lagi, nih cowok langsung meluncur ke rumah sakit tersebut. Setelah sampai, wanita tersebut terima kasih dan turun dari mobil. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba sosok wanita dan si anaknya menghilang begitu saja. Kagetlah nih pemuda. Berarti ya di antara dia tadi adalah hantu dong. Jadi ceritanya di suatu desa ada legenda bahwa siapa saja yang lewat malam-malam saat bulan purnama, lewat di pohon ini harus hati-hati. Atau kalau bisa menghindari saja. Karena konon katanya akan ada hantu nenek tua dengan wajah yang mengerikan akan menemuimu. Dan akan membuat pikiranmu kerasukan dan menjadi gila. Sehingga entah bagaimana akan membuat dirimu menjadi kerasukan dan akan membuat dirimu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti gantung diri di pohon tersebut. Hal ini sudah menjadi legenda dan mitos di desa tersebut. Sampai akhirnya di suatu malam turunlah hujan yang sangat deras dan ada petir yang menyambar pohon besar tersebut. Sehingga menyebabkan pohon tersebut menjadi terbakar habis. Dan setelah kejadian tersebut sampai saat ini sudah tidak ada lagi kejadian aneh-aneh ataupun kejadian bunuh diri. Bahkan penampakan hantu nenek-nenek itu pun sudah tidak pernah muncul lagi. Untunglah. Wanita ini menikah dan hamil dengan hantu. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang mayat laki-laki. Dia terpaksa karena butuh uang. Sampailah di suatu malam ketika nih cewek tidur. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh laki-laki yang dia nikahi tadi. Dia bingung kan? Nih orang bukannya sudah meninggal. Saat dia bangun di pagi harinya, kagetlah dia waktu melihat bercak merah di spraynya. Berarti dia tadi malam telah berhubungan badan dong. Singkat cerita, setelah 2 bulan di rumah itu, dia mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Tapi dengan siapa? Masa dengan hantu? Nah, anehnya, kedua orang tua laki-laki itu justru senang dan tidak ada kaget-kagetnya. Si wanita ini bersedih dan bingung. Terus gimana nanti nasibnya dan nasib sesuatu yang ada di kandungannya nanti? Ini anak nanti jadi anak apa ya? Di suatu hari ada cowok yang bersepeda malam-malam melewati hutan sendirian. Dia merasa tiba-tiba sepeda menjadi berat. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata ada cewek yang sekarang lagi duduk di boncengan sepedanya. Sampai akhirnya si cewek tiba-tiba menghilang. Dia menjadi takut dan turun dari sepeda dengan kebingungan. Tepat sebelum ia memutuskan untuk menaiki sepedanya lagi, tiba-tiba ada 3 orang yang menghadangnya. Orang-orang tersebut mengajaknya pesta di rumah mereka. Dia otomatis menolak dong, tapi orang-orang itu tetap memaksa dan berkata, sudah ikut saja, tidak baik pulang malam sendirian di hutan. Mending pulangnya besok pagi saja. Akhirnya dia setuju. Nah, ketika sampai di rumah, mereka dan teman-teman barunya langsung makan dan minum. Sampai akhirnya dia pun mabuk berat dan tertidur. Keesokan harinya dia terbangun dengan mulut penuh dengan tanah. Serta perutnya membesar. Dan anehnya sekarang dia berada di sebuah area pekuburan yang terbengkalai dan tidak terawat.